Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Sarif. Saya perwakilan dari kelompok 11 untuk mempresentasikan tentang materi kami, yaitu perkembangan peserta didik, kematangan, dan pengalaman dalam perkembangan anak-anak. Nah, teman-teman, di sini yang pertama yaitu kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Perkembangan yang dialami peserta didik membawa mereka ke arah kematangan. Kematangan ini akan tercapai jika sudah menemukan pegangan atau nilai-nilai yang mereka cari, yaitu menjelang berakhirnya masa remaja atau mulainya masa depan. Kematangan fisik atau jasmani terjadi setelah berhentinya pertumbuhan yang terjadi dengan pesat, sehingga anak laki-laki kelihatan berjalan tegap karena dada dan bahunya semakin bidang. Sedangkan anak perempuan berjalan melenggang karena pinggulnya membesar. Nah, yang pertama yaitu kematangan atau maturation. Kematangan adalah urutan perubahan yang dialami individu secara teratur yang ditentukan oleh rancangan genetik atau Santroll dan Yusen pada tahun 1992. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman yaitu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. B, yaitu prinsip-prinsip umum perkembangan dan fungsi kematangan dalam perkembangan. Istilah perkembangan menurut Horlock adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Senada dengan Santroll bahwa perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip umum perkembangan. Yang pertama yaitu tahun-tahun permulaan atau perkembangan awal adalah masa kritis atau critical period. Tahun-tahun pertama dalam kehidupan seorang anak sangat penting karena menjadi dasar perkembangan atau penutup perkembangan selanjutnya. Yang kedua, perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi, yaitu prinsip kedua adalah perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Yang ketiga, ada perbedaan individual atau individual difference dalam perkembangan. Setiap individu berbeda, tidak ada yang sama, seperti yang ditekankan oleh Horlock bahwa setiap anak secara biologis dan genetik benar-benar berbeda satu dengan yang lainnya. 4. Tiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Setiap anak akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Yang kelima, perkembangan memiliki risiko. Setiap tahap perkembangan memiliki risiko karena lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Yang keenam, perkembangan dibantu oleh adanya rangsangan atau stimulus. Prinsip perkembangan oleh adanya rangsangan ini disebut oleh Syah sebagai hukum masa PK. Masa PK adalah masa yang tepat untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu pada anak. Fungsi mulut untuk berbicara, fungsi tangan untuk menulis. Yang ketujuh, perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Sebuah elemen penting yang meresapi semua lapisan adalah kebudayaan. Yang delapan, harapan sosial pada tiap tahapan perkembangan. Havikholz dan Horlock menyebutkan sebagai tugas-tugas dalam perkembangan. Tugas perkembangan menurutnya adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu, di mana jika berhasil dicapai akan muncul rasa bahagia dan
membawa pada keberhasilan untuk melaksanakan tugas berikutnya. Dan yang 9 teman-teman, keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia. Horlock menjadikan keyakinan tradisional akan manusia pada semua tingkat usia adalah sesuatu hal yang penting karena menyangkut penilaian atau evaluasi diri sendiri. Dan yang 10 teman-teman, perkembangan merupakan hasil kematangan atau maturation dan belajar. Prinsip ke-10 merupakan hasil kematangan dan belajar, memainkan peran penting dalam perkembangan. Nah teman-teman, ini ada fungsi kematangan dalam perkembangan. Yang pertama yaitu fungsi filogenetik. Fungsi filogenetik yaitu yang dimaksud adalah fungsi-fungsi umum dan individu seperti merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Berkembang terutama akibat pengaruh neurologis, peningkatan kekuatan, dan peningkatan kendali otot. 2. Fungsi ontogenetik. Fungsi ontogenetik adalah fungsi-fungsi khusus pada individu seperti menulis, membaca, mengemudi, berenang. Faktor stimulus lingkungan dalam bentuk belajar atau pelatihan itu sangatlah penting. Nah teman-teman, mungkin itu sekilas presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 11, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia tak luput dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.